Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumat Sugilar atau GM Sugilar. Saya udah lama ya bikin konten ini, beberapa hari. Kali ini saya akan share tentang cara penanaman mawar di dataran rendah. Dan ini sudah benar-benar berhasil. Dan saya sudah buktikan lewat pelanggan saya pribadi di Shopee atau Tokopedia. Sekedar info, saya punya toko bunga murah Bandung di Tokopedia dan di Shopee, juga koleksi mawar benar berduri di Shopee, dan sebentar lagi akan launching di Lazada ya. Jadi kali ini saya tentang menanam mawar di dataran rendah. Ini sangat-sangat sulit sekali ya, karena seperti yang Bunda Panda tahu bahwa mawar adalah tanaman yang suka di tempat dingin. Tapi kenapa sebagian orang yang di dataran rendah bisa berhasil menanam bahkan sampai berkembang biak, maksud saya berkembang dan berbunga bagus seperti ini? Oke, apa rahasianya? Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langkah pertama adalah kita tentunya menyiapkan media sekam padi, atau bisa diganti dengan media daun bambu atau daun paku, atau juga bisa juga dengan kokopit. Tapi di sini yang harus Bunda Panda perhatikan adalah waktu penanaman di dataran rendah harus pakai tanah yang benar-benar banyak. Mungkin dari 100% itu harus menggunakan tanah sekitar 60%. Kenapa? Sebab setelah saya perhatikan dan saya bimbing semua para pelanggan saya yang cukup pakai media doang dan kohe itu kurang maksimal. Kalau di dataran rendah ya, kurang maksimal. Kenapa? Sebab waktu pas penyiraman airnya lewat, karena tanahnya itu sekitar 50%. Nah, jadi sekarang saya memperbanyak tanahnya, mewajibkan tanah, memperbanyak tanah kalau misalnya menanam mawar di dataran rendah. Kenapa? Jadi supaya pas penyiraman itu airnya tidak lewat. Jadi ada pengendapan lah ya, pengendapan, jadi si akar bisa cepat-cepat berkembang. Nah, itu dia salah satunya seperti ini. Ini saya sudah membuat contoh. Ini adalah daun bambu yang sudah saya cincang, campur sama sekam padi dan tanah. Ini kebanyakan tanah ya, saya sengaja kebanyakan tanah. Kenapa? Karena ini untuk contoh di dataran rendah. Oke, langsung aja kita contohkan ya bagaimana cara menanamnya juga. Nah, seperti ini anggap saja contoh. Ini anggap saja pot ya. Ini hanya contoh aja. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini tanahnya 60%. Dicampur dengan daun bambu kering, ada sebagian basah, masih basah, dan juga sekam padi. Ini kecil-kecil ya, ini sekam padi. Jadi sekali lagi, kenapa harus memperbanyak tanah? Karena ini contoh di penanaman mawar di dataran rendah. Oke, kita anggap ini adalah pembelian mawar online. Jadi sudah ditinggal akarnya doang ya, seperti ini. Oke, kita anggap polybag ini adalah pot. Saya hanya mencontohkan saja ya.
Oke, ini yang sudah jadi. Lihat ini kadar tanahnya ini sekitar 60-70%. Ya, lihat seperti ini. Ini saya kasih contoh pakai mawar kuning gold. Seperti ini. Oke, kita uji coba dengan cara penyiraman. Oke, ini adalah contoh mawar yang terlalu banyak media ya. Kita coba siram. Kelihatan ya, sedikit. Oke, nah seperti ini. Sebentar ya. Oke, kita siram. Ini buat contoh aja ya. Tiga, 4, 5. Nah, dalam waktu 5 cangkir aja airnya udah jatuh turun. Kenapa? Karena medianya terlalu banyak. Nah, ini yang jadi permasalahan. Coba bayangkan kalau misalnya ini di dataran rendah. Ini pasti mawarnya akan terus kekeringan. Oke, lanjut kita uji coba dengan media tanah yang banyak. Oke, ini ya yang sudah saya contohkan tadi. Yang media tanahnya sekitar 60-70%. Kita hitung ya. 1, 2. Bisa kelihatan? Ini langsung menyerap rata. 3, 4. Udah 4, airnya belum turun. 5. Nah, 5 cangkir airnya turunnya cuma netes doang. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya menanam mawar di dataran rendah harus tanahnya lebih banyak supaya airnya itu mengendap dan tentunya mawarnya pun akan sehat karena tidak akan kekurangan air. Oke, nah itulah dia tadi cara penanganan mawar di dataran rendah. Jadi selama ini kita salah ya, menganggap media itu penting. Emang penting, tapi tidak. Kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya, pecinta, petani, juga penjual, jadi saya sering memperhatikan di komunitas atau pelanggan-pelanggan saya beri saran dan alhamdulillah benar-benar berhasil dengan cara yang tadi, yaitu dengan tanahnya sekitar 70% memakai media kulit padi, yaitu sekam, atau bisa dicampur dengan daun kompos, juga tentunya dengan kohe ya. Kohenya itu yang bagus itu cuma sedikit aja, sekitar 10% kalau potnya kecil ya. Oke, gitu dulu video share saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar info, nanti tahun baru, akhir tahun baru akan ada kejutan dari YouTube kami atau dari keluarga besar Mawar Benar Beruli, nantikan aja ya. Jangan lupa subscribe dulu video ini biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.